Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Saka Channel. Hai sahabat angka. Video kali ini kita masih membahas tentang persiapan menghadapi tes potensi skolastik UTBK tahun 2020. Untuk kalian para pejuang kampus impian, jadwal tes semakin dekat, maka tidak ada waktu lagi untuk bersantai. Perbanyak mengerjakan soal-soal, baik soal-soal yang telah muncul pada tahun-tahun sebelumnya dan soal-soal prediksi yang kalian peroleh. Berikut beberapa model soal yang dapat kalian jadikan rujukan. Selamat mengikuti. Nomor 1, jika 7 ekor sapi mampu menghabiskan rumput sebanyak 7 lapangan selama 7 hari, maka 10 ekor sapi mampu menghabiskan rumput sebanyak 10 lapangan selama berapa hari? Oke, kita buat saja hubungannya dulu ya. Di sini ada 7 sapi mampu menghabiskan 7 lapangan dalam waktu 7 hari. Ini berarti kecepatan ya. Menyelesaikan 7 lapangan dalam waktu 7 hari. Sementara yang ditanya adalah 10 sapi akan menyelesaikan 10 lapangan dalam waktu berapa hari. Sekarang kita lihat dulu hubungannya. Semakin banyak sapi, maka akan semakin cepat menghabiskan rumput ya. Iya, maka pakai hubungan yang senilai. Maka di sini 7 per, ini bisa kita rubah dalam 1 ya, 7 per 7 1. Maka 7 per 1 sama dengan 10 per 10 per X. Kalau kita kali silang berarti 7 dikali 10 per X sama dengan 10. Maka kita bisa sederhanakan X sama dengan 70 per 10. Kita cari umurnya, maka hasilnya 7 hari. Maka jawabannya yang C, 7 hari. Nomor 2, sebuah keluarga mempunyai 4 orang anak. Anaknya berumur berturut-turut X, 10, X tambah 2, dan 2X kurang 7 tahun. Jika rata-rata umur mereka adalah 17 tahun, maka anak tertua berumur berapa tahun? Ini menggunakan rumus rata-rata. Berarti ada anaknya 4, kita jumlahkan saja umurnya. Di sini ada X, kita tambahkan dengan ada yang umurnya 10, kemudian ada yang X tambah 5, dan ada juga yang 2X dikurang 7. Karena anaknya 4, maka kita bagi dengan 4, dan diketahui rata-ratanya adalah 17. Nah, kita tinggal selesaikan saja. Di sini ada X, 2X kita jumlahkan menjadi 4X ya. Sementara di sini ada 10, 5, berarti 10 tambah 5, 15 dikurang 7, 8 per 4 sama dengan 17. Kita bisa sederhanakan ya, kita bisa keluarkan 4 X ditambah 2 per 4 sama dengan 17. Maka ini kita bisa sederhanakan X sama dengan 17 dikurang 2 sama dengan 15. Maka nilai X-nya diketahui 15. Tapi yang ditanya bukan itu ya. Ditanya adalah umur anak tertua. Maka di sini ada yang berumur X ya tadi. Berarti umurnya adalah 15 tahun. Kemudian ada yang umur 10 tahun. Ada yang X tambah 5. Berarti 15 ditambah 5. Umurnya 20 tahun. Yang terakhir ada 2X dikurang 7. Berarti 2 dikali 15, 30. Dikurang 7, berarti umurnya adalah 23. Dari ketiga anak ada yang 15, 10, 20, dan 23. Maka yang paling tua adalah yang berumur 23 tahun. Berarti jawabannya D, 23. Nomor 3, jika M tambah 4 per N tambah 6 sama dengan 0,66666, maka nilai M dikali N yang mungkin adalah, kita buat saja ya, M ditambah 4 per N ditambah 6 sama dengan 0,66. Nah, kalau kalian menghafal persamaan pecahan istimewa, maka ini pasti diketahui 2 per 3 ya. Jadi kita bisa selesaikan satu-satu. Kalau pembilangnya berarti M tambah 4 sama dengan 2, maka M sama dengan min 2. Sementara yang penyebut, kita lihat N tambah 6 sama dengan 3, maka N sama dengan min 3.
Maka kalau ditanya M dikali N sama dengan min 2 dikali min 3, maka jawabannya 6. Oke, jawabannya berarti yang B, 6. Nomor 4, jika X tidak sama dengan 2 dan Y tidak sama dengan 3, maka hasil perkalian bentuk 9 kurang X kuadrat per X kurang 2 dan 2 kurang X per X tambah 3 adalah... Oke, ini supaya gampang kita selesaikan, maka kita kalikan minus saja. Minus, berarti kalau ini dikali minus, maka X kuadrat kurang 9, ya, per X dikurang 2, sementara ini dikalikan ya. Di sini 2 dikurang X menjadi X dikurang 2 per X tambah 3. Sekarang kita lihat kalau sini udah sama, kita bisa langsung sederhanakan nilainya. Nah, kalau sudah berarti sini kita tinggal sederhanakan X kurang 9, X kuadrat kurang 9 ini bisa jadi X kurang 3, masih ada minus ya, X tambah 3 per X tambah 3. Ini juga kita bisa sederhanakan, maka tinggal sederhanakan saja ya. Di sini min X ditambah 3 atau 3 dikurang X. Maka jawabannya yang E, 3 dikurang X. Nomor 5, jika panjang suatu persegi dikurangi sebesar 25% dan lebarnya ditambah 25%, maka luas persegi panjang tersebut akan menjadi... Kita misalkan saja persegi panjang yang pertama, ini boleh berapa saja ya, karena ini akan mewakili. Kita misalkan saja di sini 10, di sini 10. Oke. Yang kedua, berarti di sini mengikuti yang dimintanya. Yang pertama, panjangnya dikurangi 25, maka kalau ini dikurangi 25%, maka akan menjadi, iya, di sini 7,5. Sementara kalau ini ditambah 25%, maka akan menjadi 12,5. Kita lihat perbandingan luasnya ya. Di sini ada 10 kali 10. Kalau yang ini berarti 7,5 kali 12,5. 10 kali 10 100, sementara yang ini jadinya 93,75. Kita lihat selisihnya, berarti terjadi pengurangan ya. Berapa? 6,25. Maka akan terjadi pengurangan atau berkurang sebanyak 6,25%. Maka jawabannya yang C, berkurang 6,25%. Nomor 6, Gary pergi dari kota A menuju kota B sejauh 180 km yang membutuhkan bensin sebanyak 6 liter. Jika Gary akan melanjutkan ke kota D sejauh 285 km, berapa liter bensin yang ia butuhkan? Oke, kalau ini berarti ada hubungan dengan perbandingan ya. Gary menuju kota sejauh dia 180 km, membutuhkan bensin itu 6 liter. Nah, bagaimana kalau dia berjalan lagi sebanyak 285 km, akan menghabiskan berapa liter? Kalau kita lihat semakin banyak perjalanan, maka akan menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Maka ini menggunakan perbandingan yang senilai. Oke, kita lihat di sini 180 per 6 sama dengan 285 per X. Ini kalau kita bagi jadinya 30 ya. Berarti X sama dengan 285 dibagi 30. Maka akan diperoleh nilai 9,5 liter. Maka jawabannya yang D, 9,5 liter. Nomor 7, jika X sama dengan akar 0,005 dan Y sama dengan 0,005 dikuadratkan, maka hubungan antara nilai X dan Y adalah, kalau 0,005 itu adalah pangkat 5 dikali 10 pangkat minus 3. Ya. Apabila dikuadratkan, maka minusnya akan semakin banyak. Ya. Ini apabila dikuadratkan, minusnya akan semakin banyak nih ya. Maka nilainya akan semakin kecil. Sementara kalau diakarkan, maka pangkat minusnya akan semakin sedikit, maka nilainya akan semakin besar. Maka jawabannya pasti nilai X lebih besar daripada nilai Y. Maka jawabannya yang B, X lebih besar dari Y.
Soal nomor 8, jika 3A tambah 2B sama dengan 6C dan A dikurang 2C sama dengan 6, maka nilai B adalah. Yang diketahui adalah persamaan yang ini ya, A dikurang 2C itu sama dengan 6, sementara kita harus merubah persamaan ini supaya kita mendapatkan nilainya ya. Berarti kita bisa rubah jadi 3A, 6C-nya pindah ke kiri ya, kurang 6C sama dengan min 2B, kita pindahkan ke kanan ya. Ini sama nih nilainya ini 3 dikali A kurang 2C sama dengan min 2B. A kurang 2C kita bisa ganti dengan 6 ya, berarti 3 dikali 6 dengan min 2B. Maka 3 dikali 6, 18 sama dengan min 2B. Maka B sama dengan minus 18 per 2 sama dengan 9 ya. Minus 9. Maka jawabannya yang A minus 9. Nomor 9, jika P sama dengan 555 per 666 dan Q sama dengan 444 per 555, maka kita analogikan saja ya. Kalau di sini ada angka 1/2, kemudian ada angka 2/3 dan 3/4. Kalau kita analisis 1/2 dengan 2/3 itu akan semakin besar ya. Ini makin lama semakin besar. Deretnya akan semakin besar. Berarti 3/4 dengan 1/2 itu lebih besar 3/4. Maka semakin besar nilainya ke sebelah kanan, maka akan lebih besar. Maka dapat dipastikan bahwa 555 per 666 itu akan jauh lebih besar daripada 444 per 555. Maka pasti jawabannya yang A, P lebih besar daripada Q. Nomor 10. Dua buah lukisan persegi panjang R dan S memiliki luas yang sama. Lukisan R berukuran 2 kaki kali 6 kaki. Jika lukisan S memiliki tinggi 4 kaki, berapakah lebar lukisan S dalam satuan kaki? Oke, rumus luas itu kan sama dengan panjang kali lebar. Karena di sini dikasih tahu bahwa luas R sama dengan luas S, maka 2 dikali dengan 6 harus sama dengan luasnya si S. Berarti 4 kita misalkan saja dikali dengan yang ditanya adalah lebar, kita misalkan L. Maka di sini 12 sama dengan 4L, maka lebarnya sama dengan 12 dibagi 4. Berarti 3 kaki. Jadi jawabannya yang B, 3 kaki. Nah, demikian beberapa trik penyelesaian soal-soal TPS UTBK. Kumpulkan soal-soal sejenis dan aplikasikan untuk melatih kemampuan untuk menganalisis soal. Pesan saya, impian adalah sebuah rencana. Ia akan tercipta dari sebuah aksi, maka beraksilah sejak dini untuk menjadikan impian kalian menjadi nyata. Untuk pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Saksikan video Saka lainnya yang masih membahas semua permasalahan tentang tes potensi akademik, tes intelijensi umum, dan psikotes. Demikian video Saka kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat angka. With